Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat malam saudara-saudariku terkasih dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Jero Balian Healer. Tiada masalah tanpa solusi, tiada penyakit tanpa obat. Apa kabar saudara-saudari terkasih? Semoga selalu diberkati. Om Swastiastu, Ketut Wendy, salam rahim wali, semoga diberkati bersama keluarga tercinta. Yang saling mengadakan, ya, mengupas dan juga mengutarakan kenapa, bagaimana, karena apa, dan mengapa gitu. Saya sudah sering mengatakan bahwa saya Jero Balian Healer, korban perceraian dan juga anak jalanan, mantan manajer, dan juga melanglang buana kemana-mana. Pengobatan keliling Bali, pengobatan tanpa matok sesari, sampai akhirnya saya dengan berat hati harus memberikan angka yang pantas untuk saya dan layak untuk semesta. Setiap masalah, setiap kejadian, setiap apa yang dialami itu menjadi panduan dan menjadi alasan serta menjadi pondasi setiap hal berevolusi. Ampun Pak Jero, yang cara tiang lebih becik Pak Jero angge bahasa Bali, ampun. Ya, betul sekali. Masalahnya saya ini milik umat se-Indonesia, bukan milik orang Bali saja. Pasien saya bukan hanya agama Hindu saja. Ada yang agama Kristen, agama Buddha, agama Islam. Kalau saya hanya menggunakan bahasa Bali, itu berarti saya mengkerdilkan yang namanya sesuatu yang sifatnya untuk publik begitu. Jadi sukma banget atas masukannya, tapi saya lebih senang campur-campur. Di satu sisi semeton Bali biar paham,
di sisi lain biar umat yang lain juga memahami. Wayan Sudina Swastiastu Rahayu. Jadi sekali lagi, apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik aku, kamu, dia, mereka, semesta, dan apapun yang terjadi di dunia ini, semua mengalami evolusi, revolusi, perubahan. Perubahan itu sifatnya abadi dan pasti. Melalui perubahan akan terbentuk sesuatu yang baru. Melalui masalah akan tercipta sesuatu yang baru. Saya, kamu, dia, mereka, kita, semuanya mengalami perubahan, belajar dari pengalaman. Dulu sempat ada yang bertanya kepada saya. Waktu itu saya bergaul dengan seorang pencuri. Pak Jero, hati-hati gitu. Kenapa? Dia baru keluar dari penjara. Terus dia itu pencuri. Dia itu usil. Terus masalahnya apa? Saya bilang. Dia kan tidak mencuri di tempat saya. Terus apa alasannya saya harus memusuhi dia? Saya Pajero luang gati tajuk rencana malam hehe rayu. Jadi apa masalahnya jika saya yang walaupun sudah tahu dia seorang pencuri, dan walaupun saya sudah tahu dia baru keluar dari penjara, kemudian apakah kita semua harus menjauhi dia? Apakah kita sejahat itu? Di saat itu saya memiliki keyakinan setiap orang punya alasan atas apapun yang dia lakukan. Dan tidak ada manusia yang sempurna, setiap orang pasti pernah salah. Dan saya merasa berkewajiban untuk menyadarkan orang tersebut dengan cara saya. Pertama-tama saya bantu dia dan memberikan pekerjaan. Saya buka pengobatan di Sumber Hima. Bisa cek di Google. Rayu. Jadi saya mencari momen yang tepat, saya berikan dia pekerjaan, saya anggap membantu dia secara tidak langsung. Di waktu yang tepat, saya dudukkan dia, saya bertanya kepada dia, apa sih tujuan hidup kamu? Apa sih cita-citamu? Kenapa kamu mencuri? Saya tanya dulu, apa sih cita-citamu? Apakah kamu pernah bercita-cita menjadi pencuri? Apakah kamu pernah bercita-cita jadi penipu? Dia bilang, tidak Pak Jero. Terus kenapa kamu mencuri?
Akhirnya dia menjawab karena terpaksa Pak Jero, dan dia menjabarkan alasannya. Nah, setelah itu dia mengatakan begini, apa dosa ibumu yang mengandungmu 9 bulan, yang membelai-belai perutnya di saat kamu ada dalam kandungannya, terus kemudian anaknya yang dilahirkan kemudian menjadi seorang pencuri. Kira-kira dosa ibumu apa? Kemudian saya tanya lagi, kira-kira apa dosa bapakmu yang banting tulang berusaha bekerja agar kamu bisa makan, disekolahkan, tapi setelah kamu besar, kamu malah mencuri. Yang perlu kamu garis bawahi adalah kamu tidak terlahir dari batu. Ada beberapa hal yang harus kamu jaga. Kalau kamu tidak bisa menjaga nama baikmu, minimal kamu bisa menjaga nama baik leluhurmu, nama baik ibu dan bapakmu, nama baik desamu. Jadi itu. Kemudian dia menangis. Saya minta maaf Pak Jero, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kemudian saya ngomong begini, kapanpun kamu butuh sesuatu, saat itu ya, waktu itu saya menjadi manajer di night club. Jadi saya, ya adalah uang. Daripada kamu mencuri, cari aja Pak Jero. Cari saja Pak Jero dan anggap itu sebagai pinjaman, bukan Pak Jero ngasih sia-sia gitu. Pak Jero bergaul dengan banyak orang, baik preman, penipu, orang-orang yang sering bermasalah di masyarakat, sering membuat masalah di masyarakat. Sengaja Pak Jero jadikan dia sebagai teman baik saya. Saat itu di Lovina, ya waktu saya di Lovina. Saya jadi manajer di pasar night club Lovina. Jadi bukan tujuannya untuk sombong-sombongan, tidak. Tapi saya ingin bergaul dengan mereka dan ingin menggali ada apa sebenarnya yang terjadi dan apa yang bisa saya lakukan untuk membuat dia sadar. Jadi begitu. Tak jarang saya diingatkan oleh teman-teman saya, hati-hati bergaul dengan orang A, hati-hati bergaul dengan orang B, hati-hati bergaul dengan orang C. Saya bilang, kenapa saya harus hati-hati? Mereka semua teman saya, saudara saya. Jadi begitu. Yang ada di otak saya adalah, keyakinan saya adalah semua orang itu baik. Semua orang berproses, setiap orang pasti pernah salah. Itu aja. Jika seumpama dia seorang penipu atau pencuri, terus kita jauhi bersama-sama, maka dia akan semakin banyak mencuri. Karena kenapa? Yang nyadarin dia nggak ada. Akhirnya dengan sangat terpaksa dia akan mengulangi kesalahan yang sama begitu.
Lebih baik yang begitu-gitu kita ajak bergaul, kita kasih pekerjaan agar dia ada jalan untuk tobat gitu. Sangat jahatlah kita. Sudah tahu orangnya salah, sudah tahu orangnya butuh pertolongan, terus kita jauhi sama-sama. Swastiastu, Gede Saputra Suksma untuk pertanyaannya. Sebenarnya apa tujuan hidup? Dia sudah sering mengatakan ya, manusia itu terlahir dan dilahirkan satu untuk menjalani karma dan memperbaiki karma. Ya. Sekali lagi, kita hidup itu untuk memperbaiki karma dan menjalani karma. I Gusti Nyoman Martadewa Kepakisan, jero, ada nggak dosa bagi penadah barang curian? Ini seperti dua mata pisau ya, seperti pedang. Sisi yang kiri dia memang sengaja menjadi penadah, maka itu dosa. Yang kedua, ada yang memang benar-benar tidak tahu dan membeli barang curian, dia tidak kena dosa. Karena gimana? Dia tidak tahu. Dan barang yang dia beri itu tidak berisi merek. Maaf, ini barang curian, tidak berisi gitu. Contoh begini, ada seseorang yang jual TV dengan alasan, Pak mau beli TV nggak? Saya lagi butuh uang pakai bayar kos itu semua. Jadi kita kan punya empati, punya hati nurani, terus kita ambil. Berapa? Ya bayarnya segini. Tentu kan terjadi tawar menawar karena antara ada istilah transaksi jual beli. Kalau yang namanya transaksi pasti ada tawar menawar. Akhirnya deal dibeli. Terus bagaimana kita bisa menyalahkan orang yang membeli? Karena TV kan tidak pakai PPKB, tidak pakai STNK. Sama juga dengan penadah asli ya. Penadah asli itu dosa. Karena memang dengan sengaja dia membuka peluang. Dia membuka peluang sebagai jalan untuk para pencuri. Oh, sini aja bawa, nanti saya yang bayar gitu seumpama kan. Itu kan ada kesengajaan. Kalau apapun kalau sifatnya unsur kesengajaan, tentu saja salah ya. Sekali lagi, tujuan hidup kita adalah menjalani karma. Karma juga terbagi menjadi dua, karma baik masa lalu dan karma buruk masa lalu. Jadi tujuan kita hidup itu. Kemudian kita diberikan kesempatan sebebas-bebasnya untuk memperbaiki karma. Gitu. Makanya saya sering mengatakan hidup itu cukup 3 hal: dijalani, dinikmati, disyukuri.
dijalani, dinikmati, disyukuri. Jadi hidup itu begitu. Jalanilah prosesmu, karena melalui perjalananlah kamu akan mendapatkan banyak hal, mengetahui banyak hal, dan belajar banyak hal. Nikmatilah perjalananmu, jangan tidur dalam proses kamu dalam perjalanan hidupmu. Janganlah kamu tidur. Tidur sama dengan ya tidur. Tidur sama dengan sibuk mengeluh. Rahayu. Jadi begini, saya kasih analogi contoh begini. Anggap saja sekarang saya di Sumur Cimol. Terus ada tetangga saya ngomong, "Pak Jero, saya kemarin tangkil ke Golawah. Terus lagi seminggunya sama lagi, Pak Jero, yang tangkil ke Besakih." Pak Jero, dia tangkil ke Golawah, dia tangkil ke Besakih. Jadi sampai beberapa kali dia mengatakan tiang tangkil di A dan tangkil di B. Nah, suatu ketika saya yang notabene anggaplah tidak pernah kemana-mana tangkil, baru tahunya di Singaraja aja gitu, ada rencana ingin tangkil ke Golawah dan ke Besakih. Terus yang panggil tetangga saya itu yang bilang dia sudah sering ke Besakih dan ke Golawah. Anggaplah namanya dia Putu. Pak Putu kan saya ke Besakih Jaka Melanting ke Golawang ya. Nggih, yang saya mereka. Enten tiang ditulung sajan. Ben 2 hari tiang jagi tangkel mereka. Pak Putu kan bilang sudah dapat sembahyang ke pura Golawah sama Besakih. Lagi 2 hari saya ada rencana mau sembahyang ke sana. Bisa nggak saya minta tolong hantarkan kami ke sana. Nanti saya kasih uang. Dia mulai bingung. Dia mulai panik. Gini Pak Jero. Memang benar sih, saya sering tangkil ke Golawah dan ke Besakih, tapi saya di mobil tidur. Artinya apa? Sia-sia semuanya. Dia memang pasti sampai di sana, dia sudah jelas-jelas sembahyang di sana, tapi sayangnya dia tidak tahu jalan menuju ke sana. Sama dengan manusia, tuanya pasti, tapi kadang tua umurnya saja, pemikirannya masih kekanak-kanakan. Karena kenapa? Di saat dia menjalani hidup, dia tidak mau belajar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dia tidak mau merenung atas apa yang ia alami dalam hidupnya. Maka dia akan terus seperti cerita tadi, dia sampai di tujuan, tapi dia tidak tahu jalan karena dia tertidur. Sama juga, dia sudah pasti tua, ya, tapi sing nawang empukan gitu. Anaknya bertengkar, sudah tahu anaknya salah, dibela. Mentang-mentang punya keluarga, jadi A jadi B gitu sebenarnya. Mentang-mentang lengannya gede gitu umpama. Jadi begitu saudara sami, ayo kita melek, jalani perjalanan hidupmu, nikmati perjalananmu, syukuri setiap apapun yang kamu alami, jadikan sebagai pelajaran. Karena semua hal yang terjadi kepadamu
itu adalah sebuah pendidikan versi Tuhan. Ampun Pak Jero, cara makin banyak yang berbuat salah. Kenapa kok terus dikasih jalan padahal ia sudah salah? Ampun Pak Jero. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tuhan itu Maha Pengampun, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dewa Krishna sudah tahu apa yang akan terjadi dan bagaimana sifat orang itu. Tapi Dewa Krishna membiarkan semuanya berproses. Kenapa? Karena semuanya adalah jalan kebaikan. Dengan adanya kejahatan, maka akan ada kebaikan. Dengan adanya kejahatan, maka kebaikan akan terlihat. Dengan adanya kesalahan, maka akan ada pengalaman. Dengan adanya kekeliruan, maka akan terjadi pembenahan. Salah kan bukan berarti dosa. Terus kalau kamu Gede Saputra sekolah dan saya kasih ulangan, ya, saya kasih ulangan harian, soalnya ada 15, terus kamu salah 12, apakah kamu tidak boleh sekolah lagi? Apakah hanya karena kamu salah terus kamu harus saya usir dari kelas? Setiap orang diberikan kesempatan untuk menata diri. Setiap orang diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengampunan. Tuhan tidak pernah menghukum siapapun. Tuhan hanya memberkati dan merestui. Cuma lucunya begini. Di saat melihat orang lain salah, di saat melihat orang lain berhasil, di saat melihat ada orang yang menunjukkan hasil dari jerih payahnya, ada orang yang ngomong begini, Cang Singon gitu. Orang yang ngomong Cang Singon ini dia salah, dia bermasalah, atau bagaimana? Anggaplah saya punya mobil 3 sekarang ya. Saya punya mobil 3, satu juga di Facebook, di YouTube, di TikTok. Terus ada yang komen gini, Cang Singon. Tapi dia bawa motor Vario gitu seumpama, atau Supra. Kalau jujur saya menjawab, saya akan menjawab dia gini, Cang Sing Dot gitu. Dia bilang Cang Singon, saya juga bisa menjawab Cang Sing Dot gitu. Kalau sama-sama saling jawab. Yang dia Singon ya Cang lah mobil lu, Cang Sing Dot hidup saricai melarat gitu. Itu jadinya. Kalau umpamanya kita selalu membalas sesaat sesuatu, maka akan terjadi saling menyakiti. Terus ada lagi yang ngomong begini,
tinggal menunggu waktu saja. Jani saja pimpinan gen tinggal menunggu waktu. Sepicik itukah pemikiran kita? Sampai begitu silaunya melihat orang lain sukses, begitu marahnya, begitu emosinya melihat orang lain bahagia. Manusia selalu bisanya ya tunggu saja hasil dari karmamu. Woi, lengah, jelema lengah gitu. Tunggu saja hasil dari karmamu. Karma tuh ada dua, bro. Karma baik ada, karma buruk ada. Hasil dari keburukan ya hasil dari karma buruk ya keburukan. Tapi hasil dari karma baik adalah kebaikan. Pasing terus lengah, pasing terus blog, sok duak den, senawang tai. Malam ini semoga semua terbuka mata hatinya, pikirannya. Hasil dari kebaikan adalah berlimpah harta. Hasil dari keburukan adalah berlimpah masalah. Jadi karma semuanya. Jangan dikira karma itu hanya ada satu. Sebenarnya begini, setiap orang punya harapan atas siapapun. Kesalahan yang berulang akan membuat orang itu dipojokkan. Kalau salah sekali, itu namanya lupa. Kalau salah 2 kali, itu namanya wajar. Tapi kalau salahnya berulang-ulang, itu kurang ajar namanya. Layak disudutkan. 1, orang itu tidak mau belajar dan introspeksi diri. 2, orang yang ada di sekeliling orang itu sudah enak namanya. Yang sudah pernah mengupas tentang klaster. Di saat orang sedang menjalani yang namanya kebangkitan spiritual, sekali lagi di saat seseorang sedang mengalami proses kebangkitan spiritual, maka dia akan mendapatkan masalah yang terbagi menjadi 2. Dari luar, dari dalam. Sudah pernah saya kupas ini. Sama seperti di saat kamu akan tangkil ke Pura Lempuyang, maka 2 cobaan nyata yang akan kamu alami. Di saat kamu naik ke tangga, ke 1000 tangga, habis kaki kiri, kaki kanan yang akan mendapatkan tekanan. Kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan. Akan terus sampai habis 1000 tangga dan kamu tiba di Pura Lempuyang. Masalahnya terlalu banyak manusia yang belum paham bahwa apapun yang dialaminya itu adalah ujian.
Manusia kebanyakan bisanya hanya mengeluh dan menyalahkan, tidak mau belajar. Kalau Gede Saputra menipu banyak orang, ya, dan tidak menipu saya akan tetap baik dengan Anda. Walaupun saya sudah tahu Gede Saputra menipu banyak orang, saya akan tetap baik dengan Gede Saputra karena jelemlah nyameglah. Saya akan berikan Gede Saputra pekerjaan. Saya akan tolong Anda. Saya anggap itu sebagai kesempatan Anda untuk berubah. Tapi ternyata Anda pun menipu saya, maka artinya Anda sudah menjadi manusia yang tidak layak lagi mendapatkan tempat. Jadi begitu. Jika Gede Saputra tidak bisa menghargai sebuah kesempatan, maka Anda tidak layak untuk hidup bahagia. Mungkin takdir Anda harus ke neraka. Mungkin Tuhan ingin Anda hidup menderita lahir batin karena Anda tidak menghargai sebuah kesempatan, dan Anda tidak mau menunjukkan kepada dunia bahwa saya sudah berubah. Itu contohnya. Karena Tuhan sendiri selalu memberikan kesempatan untuk semua makhluk untuk belajar dan menata diri serta berubah. Pertanyaannya, kenapa kamu kok bangga sekali jadi manusia yang penuh dengan kesalahan? Kenapa tidak belajar dari kesalahan? Tentunya orang yang memojokkan kamu itu berharap besar kepada kamu gitu loh. Sayangnya kamu keasikan dengan kesalahan. Sampura yang hanya menjawab sesuai dengan pertanyaan Anda. Semoga apapun yang saya katakan kepada Anda menjadi jalan pencerahan malam hari ini, baik untuk Anda sendiri dan untuk semeton yang lain. Kalau masih ada yang mau bertanya lagi silahkan. Ini kewah-kewah tak pernah. Yang penting yang menyangkut realita. Yang sering mengatakan, saya memilih pakaian serba hitam. Diberkati, jika dianggap bermanfaat silahkan share. Siapapun yang menge-share hal positif, hal baik, dia akan ikut mendapatkan karma baik. Siapapun yang ikut menyebarkan hoak, dia akan mendapatkan karma buruknya. Tarik napas bersama-sama, pelan-pelan rasakan energi yang masuk ke diri Anda. Energi positif, energi cinta kasih, energi suci Sang Yang Lelang untuk kita semua. Diberkatilah, diampunilah, berbahagialah. Sekarang saya bertanya balik kepada Gede Saputra. Apakah seorang pencuri
harus terus dibilang pencuri? Apakah ia yang mencuri lagi layak dibilang tidak mencuri? Apakah orang salah harus selalu salah? Pertanyaannya luar biasa. Apakah nak peleh harus selalu peleh? Apakah orang salah harus selalu salah? Orang yang melakukan kesalahan berulang itu namanya orang jahat. Ya. Orang yang selalu melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang, ia adalah orang yang tak layak menjadi anak dari seorang ibu. Apa dosa ibumu yang mengandungmu 9 bulan, yang membesarkanmu dengan penuh harap dan doa? Apa dosa bapakmu yang banting tulang siang malam, menafkahimu agar menjadi anak yang diharapkan bisa mengharumkan nama baik keluarga? Kok malah bingung terus sibuk mencari kesalahan dan berbuat salah? Apanya yang harus saya bela kalau dia sudah salah dan ingin dibenarkan? Kalau sudah merasa salah, ya minta maaf. Setelah itu belajarlah menata diri. Kalau sudah salah, dipojokkan marah, dimarahi sedih, egois namanya itu. Beda halnya dengan kesalahan yang tidak disengaja. Tapi kalau terus berulang itu artinya disengaja. Dan bedakan lagi antara salah dan lupa. Kalau lupa beda lagi. Tak salah. Karena lupa tidak ada obatnya. Tapi apakah kalau salah itu harus selalu pelih? Membesalah kekengkinan orang benda. Dengan orang-orang yang di Bangli saja, yang gilanya sudah tingkat dewa, akan selalu menyalahkan yang salah. Apalagi bertanya dengan orang yang waras. Tetapi di saat saya memberikan tuntunan, selalu membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Setiap saya memberikan tuntunan kepada pasangan atau antara anak dan orang tua, selalu di awal saya membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Setelah itu baru menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar. Karena untuk mendapatkan benang merah dari sebuah masalah harus dibalik dulu. Yang salah dibela dulu. Yang benar disalahkan dulu. Makanya tak jarang yang salah merasa senang, yang benar cemberut. Itu di awal. Setelah itu baru saya balik. Yang salah saya salahkan, yang benar saya benarkan. Tapi tetap dalam tanda kutip koridornya harus balance. Saya selalu mengatakan yang salah harus dimaafkan, yang salah wajib diingatkan, wajib dituntun.
Yang salah wajib minta maaf, wajib belajar dan memperbaiki diri gitu loh. Jadi saya belum pernah menginjak yang salah. Bahkan yang salah saya bela dulu. Bisa ditanyakan kepada pasien-pasien saya, khusus yang minta tuntunan. Yang salah saya bela dulu. Yang benar saya salahkan dulu. Karena kadang yang salah baru merasa salah, belum benar-benar salah. Dan yang benar baru merasa benar, belum benar-benar benar. Tapi setelah saya masuk ke dalamnya, baru saya vonis. Yang benar saya tunjuk, kamulah beang keroknya, begitu. Kamulah sebenarnya penyebab semuanya, begitu. Akan terjadi pertanyaan dan juga akan terjadi perdebatan. Nah, begini aja. Kalau kamu pengen tahu, tonton video ya. Video waktu saya digerebek atau digeruduk oleh Jiro Jepang. Di sana kebetulan ada pasien yang anaknya tidak terima, dibilang bapaknya A gitu. Silahkan tonton di sana, biar Anda mendapatkan pencerahan. Itu benar-benar nyata, tanpa rekayasa, terjadi begitu saja. Dan saya saat itu disorot sama Jiro Jepang, posisinya live. Bagaimana saya mengupas sebuah masalah keluarga. Bisa cek tuh. Nggak tahu apa judulnya ya. Saya coba cari ya. Saya cari di channel YouTube saya. Nah, ini dia judulnya ya, di channel YouTube-nya Jiro Jepang. Judulnya Gerebek Kesaktian Jiro Balian Healer. Judulnya saya share ya, saya masukkan di live saya ini. Silakan tonton dari awal sampai akhir dan silahkan nilai sendiri. Itu link yang baru saya coba cek. Silakan tonton itu. Itu sumpah demi apapun, tidak ada settingan.
kesalahan itu tidak bisa dirubah. Kesalahannya tetap kesalahan. Ya, kesalahan tidak akan pernah bisa dirubah. Tapi kita bisa belajar dari kesalahan. Sekali lagi, kesalahan tidak akan pernah bisa dirubah. Ya, tetapi kita bisa belajar dari kesalahan agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Kesalahan itulah yang akan menjadi cermin hidup Anda. Ya, dulu ada yang namanya motor, ya, motor anggaplah Grand gitu. Di sana ada kesalahan. Jadi Grand itu tetap ada, tapi dibuat lagi motor Supra. Belajar dari kesalahan yang ada di Grand, diciptakanlah Supra. Ternyata di Supra juga ada kesalahan. Kemudian diciptakan lagi yang baru. Belajar dari kesalahan. Ya. Belajar dari kesalahan, dan itu akan menjadi perubahan watak seseorang. Jika dia mau belajar dari kesalahannya, itu dulu. Masalahnya banyak orang yang tidak mau belajar dari kesalahannya dan tidak pernah mau menghargai kesempatan yang diberikan gitu. Seolah-olah kata maaf yang dia dapat dianggap angin lalu. Jadi begitu semeton titiang Gede Saputra Ampura Pimbangat yang medang keuangan titiang, tidak ada niat memojokkan, tapi inilah caraku untuk membuatmu paham, karena kamu juga saudaraku, aku juga saudaramu. Jika kamu bertanya akan aku jawab, jika aku lupa kamu yang mengingatkan. Karena dalam hidup intinya adalah saling melengkapi, saling mengingatkan, saling memahami, saling memaafkan. Ada bahasa saling. Pangsing maaf ya, tapi Pak Jero jujur orangnya. Pangsing inti lagi luang-luang nih, dia awaki cuma jelek nih gitu. Inti ngali awakin lagi segerang, tapi inti sih bisa ngargain awaki gitu modelnya. Dengan marujangin harga, orangnya awaki gila harta, mata duitan gitu. Berarti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak tercipta. Makanya ini bukan salah siapa-siapa. Ini awalnya adalah kesalahan orang tua sebenarnya. Orang tua yang salah didik. Nggih, rayu. Intinya begini, jauh di mata dekat di hati. Kita manfaatkan teknologi untuk berkomunikasi gitu, berinteraksi. Jadi Pak Jero sendiri semakin memahami apa itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adilnya harus merata gitu. Bukan keadilan sosial bagi seluruh pasien. Baliannya yang ngamah nyasing dia peduliannya gitu. Makanya saya berjuang mati-matian untuk menyadarkan umat
agar menghargai pemangku tapakan atau balian. Masing kanggo kena nire gen. Klik aja di Google ya. Klik di Google, klik di TikTok, klik di YouTube Jero Balian Healer gitu. Nanti kelihatan semuanya, nomor WA-nya kelihatan ya. Kemarin ada yang komen begini kan, pasti tumben ngelah Facebook, oh perangkat live gen. Ya tuh kak, kadang-kadang Pak Jero tuh kedek. Jadi lah, satu, Pak Jero HP pendidik. Yang kedua, Pak Jero ngangon kuota pendidik. Yang ketiga, Pak Jero pakai mulut sendiri, ngemel-mel lah apalah. Itulah manusia yang tidak tahu bagaimana caranya memanfaatkan teknologi. Dia belum paham secerdas apa Jero Balian Healer. Dia belum tahu bahwa saya live ini saya mengejar bintang. Dia masih terlalu kerdil otaknya. Saya ini mantan manajer, saya tahu IT, saya tahu bagaimana memanfaatkan teknologi. Bukan sekedar buang-buang energi. Saya memberikan pencerahan ini berguna bagi mereka yang membutuhkan. Itu dulu satu. Yang kedua, dengan yang melakukan live kan, rating saya naik. Mudah-mudahan suatu saat nanti saya bisa menghasilkan uang. Itu secara manajemen bisnis namanya. Uli marah ada Facebook, saya udah punya Facebook. Sekarang berapa akun saya? 5. Tapi hanya ini yang saya aktifkan sementara. Ada Healing Healer Bali. Ada nama saya asli. Jero Balian Healer saja ada 2 Facebooknya. Ini anak kemarin sore komen kayak gitu. Saya kan ketawa. Sebenarnya saya ingin mengajari Anda bagaimana caranya memanfaatkan teknologi dan menghasilkan uang dari teknologi itu. Di YouTube saya menghasilkan uang, TikTok menghasilkan uang, Facebook menghasilkan uang. Kamu lihat nih saudara-saudara kita yang kreatif itu. Ada yang bikin cerita, dia membuat alurnya sendiri. Ada ceritanya istrinya yang polos gitu. Mereka sangat cerdas sekali memanfaatkan teknologi. Ada yang sampai bisa beli mobil yang harganya eman itu dia hanya memanfaatkan teknologi saja. Ini orang malah ngebacot nggak jelas, nggak tahu pendidikannya apa. Makanya hati-hati, lihat dulu lawan bicaramu siapa, wawasan orang yang kamu ajak ngomong sedalam apa, begitu. Ketut Gulit Arsana, Rahayu Pak Jero, Rahayu. Yang paling kurang ajar adalah
orang yang kamu begitukan sudah mewinten berkali-kali. Di sana saja kamu seolah-olah tidak tahu tatanan hidup beragama. Bahkan yang ngewinten saja tidak boleh orang sembarangan. Dan kamu dengan sembarangannya komen gak jelas. Iya, rahayu. Gloria Budi Kase, rahayu. Tapi di sini kan tugas saya untuk memberikan pencerahan. Dari sebuah kesalahan saya jadikan jalan pencerahan. Dari sebuah kekurangan ajaran saya jadikan juga bahan pencerahan. Jadi intinya semua jalan evaluasi diri. Jadi jangan menganggap begini ya. Bukan berarti sesuatu yang ditunjukkan itu sebuah kesombongan, bukan juga. Kadang sesuatu yang ditunjukkan itu adalah sebagai ajakan, sebagai percontohan, sebagai rasa syukur, bentuk rasa syukur ia yang mengalami. Makanya dalam hidup semuanya sifatnya dualisme. Dalam segala hal. Semoga diberkati kita semua saudara. Mari kita saling mengingatkan. Mari kita saling memaafkan. Mari kita saling memahami. Mari kita sama-sama berproses menjadi lebih baik lagi dari kemarin. Jangan ingin menjadi sempurna, jangan sok suci, jangan juga ingin disucikan, tapi jadikanlah dirimu berguna dalam hidup. Di saat saya posisinya miskin, tidak punya tanah 1 senti pun, apalagi rumah tinggal di kos-kosan, saya ditipu, saya tidak marah. Saya maafkan dia. Saya yang sudah ditipu memberikan kebijakan. Anggap saja saya ditipu 100. Saya bilang kembalikan 50 aja. Anggap saja ini ketidakberuntungan kita berdua. Sudah dikasih setengah juga tidak ada etikat baik, ya udah. Begini saja, ambil dah semua, nggak apa-apa. Saya tidak akan meminta lagi. Saya tidak akan nelpon lagi. Saya ikhlas. Tetapi saya tetap membuka diri. Jika kamu nanti ada rezeki dan ada niat baik, silahkan kembalikan, akan saya terima. Tetapi jika sampai mati kamu tidak ada itikat baik, saya ikhlas. Dan saya akan menganggap sayalah yang membayar dan membiayai penguburanmu. Saya namanya begitu. Atau upacara pengabenanmu. Setelah itu saya langsung ambil dupa. Di depan ide susunan saya mengatakan, saya mohon pengampunan, saya doakan dia yang baik-baik, dan setelah itu saya lupakan dia. Dan saya dalam hati berkata, saya tahu
Engkau punya rencana maha besar untukku. Dan saya juga yakin, aku tahu engkau tidak suka aku membawa mobil itu. Dan aku yakin engkau sudah menyiapkan hal yang lebih baik dari itu. Astungkara, semua keyakinanku terbukti. Aku kehilangan 1 mobil, diberikan 3 mobil. Apa gunanya kita dendam? Apa gunanya kita sibuk mencari pembenaran? Apa gunanya kita sibuk mencari perlindungan? Harusnya kita sibuk introspeksi diri, sibukkan diri untuk menata diri, belajar dari kesalahan, belajar dari kekeliruan, itu. Nggih, semeton sami, saudara-saudariku terkasih, dimanapun kalian berada, apapun agamanya, apapun ras, suku, dan agama kalian, kalian semua adalah saudaraku. Semoga kita semua diberkati. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada siapapun yang mungkin merasa tersinggung, yang mungkin ada bahasa-bahasa saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tiada niat untuk menggurui, tiada niat untuk membuli. Ini murni sebuah niat untuk berbagi. Karena ngayah bukan hanya di saat yang mengobati, bahkan ini pun yang sedang ngayah. Ampura ada yang WA, ada yang minta jadwal pengobatan. Guys, semeton sami, sukses banget sampun nyarengin. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Rahayu, Rahayu, Rahayu.